Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vino Fatia Reza. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM. Oke, sebelum mengetahui apa saja yang termasuk dalam pelanggaran HAM, kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Apa sih itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status dan identitas lainnya dan bersifat universal. Jadi HAM ini dimiliki setiap orang sejak lahir dan bersifat universal atau berlaku untuk setiap orang, setiap manusia. Nah, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Baik, selanjutnya ada makna kewajiban asasi manusia. Apa sih itu kewajiban asasi manusia? Berdasarkan penjabaran UU nomor 39 tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati, terdapat makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksudkan adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya dilakukan atau dijalankan. Nah, dari pengertian tadi, apa sih contoh makna kewajiban asasi manusia? Salah satu contohnya adalah warga belajar akan mendapatkan nilai dari tutor jika mengerjakan pekerjaan rumah. Warga belajar akan mendapatkan nilai yang baik jika belajar dengan serius. Contoh lainnya, misalnya adalah anak memiliki kewajiban membantu pekerjaan orang tua di rumah. Selanjutnya, aku akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Untuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dan selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui budaya dan gerakan-gerakan sosial. Pada sila keempat, yaitu krakatauan yang maaf, pada sila 4 yaitu krakatauan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Itu dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjelaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Rujukan dari nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, di antaranya salah satunya adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun Ketetapan MPR Nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan yang terakhir yaitu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan nilai praksis Pancasila selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan apresiasi dalam perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nilai praksis dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dan di sini ada contoh-contoh dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis, yaitu yang pertama, mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, penganut agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Selain contoh yang tertera di sini, ada juga contoh lainnya yaitu mengembangkan kasih cinta pada tanah air dan bangsa. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan contoh lain. Baik, sekian dapat aku jelaskan mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dari pengertiannya, maknanya, kewajiban asasi manusia, dan lain-lain berdasarkan nilai Pancasila, juga bagaimana contohnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.